Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Mbak untuk worship leader-nya pagi hari ini. Ya, Bapak terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita akan dasari firman Tuhan pagi hari ini. Dan satu firman di kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 mengatakan begini, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ya Bapak Ibu, saat percaya, kita semua perikop ini sudah hafal tahu ya, yaitu tentang ketetapan Allah untuk membawa Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Ketetapan Allah atau visi misi Allah bagi Israel ya, untuk mereka menggenapi apa yang dijanjikan kepada para leluhurnya, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Di perikop ini ya, Allah punya ketetapan atas Yosua, yaitu menggantikan Musa membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau dari ayat yang kita baca tadi, ada satu kalimat yang cukup menggelitik begitu ya. Allah bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ya, tentu kalau kita merenungkan cerita ini, terkasih, ketika Allah memanggil Yosua, menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa, secara pribadi mungkin Yosua ada pergolakan di hatinya, ada kegelisahan. Ya, mungkin Yosua berpikir, Musa saja yang dikatakan lembut hatinya, yang sering bertemu muka dengan Allah saja, tidak bisa masuk tanah Kanaan. Apalagi aku. Mungkin itu bergolak di hati Yosua. Tetapi Allah tahu pergolakan hati Yosua, maka dia berfirman tadi, janganlah kecut dan tawar hati. Ya, ternyata terkasih, tawar hati itu bisa mempengaruhi satu ketetapan Allah, bisa mempengaruhi visi misi Allah dalam gereja Tuhan. Sekalipun yang tawar hati satu orang, tapi dampaknya bisa secara korporat, tidaknya orang itu. Jadi Allah meneguhkan kepada Yosua agar dia tidak tawar hati. Sekalipun mungkin keberadaan dia secara rohani tidak seperti Musa mungkin yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi begitu Allah memerintahkan, respon Yosua itu akhirnya menentukan hasilnya. Kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, kita bisa tahu bagaimana keberhasilan Yosua luar biasa. Dari 33 kerajaan yang dikalahkan oleh Israel, Yosua 31, Musa cuma 2. Itu menggambarkan ketika seseorang atau seorang pemimpin atau gereja Tuhan, ketika merespon firman Tuhan dan melepaskan ketawar hatian, maka ada kekuatan yang setiap gereja Tuhan atau umat Tuhan bisa menggenapi apa yang sudah Allah tetapkan dalam gerejanya. Termasuk kita, terkasih. Ya, kita sebagai gereja Tuhan tentu sudah menangkap visi misi Allah. Kalau gereja kita yang dikatakan gereja kita gereja apostolik yang berkati bangsa-bangsa, ya, mencetak pemimpin baru melalui pemuritan, itu misinya. Tentu itu harus kita gaungkan terus dalam kehidupan gereja Tuhan secara pribadi maupun secara korporat dalam pelayanan kita. Baik kita para hamba Tuhan, para pengerja Tuhan maupun jemaat secara keseluruhan. Karena penting sekali ketika kita sebagai gereja Tuhan tidak memiliki visi dan misi, dikatakan liarlah rakyat. Jadi nggak ada tujuan jelas yang mau dicapai pun tidak sampai ke targetnya. Tapi kita belajar, terkasih. Bahayanya ketika kita gereja Tuhan yang membiarkan tawar hati ada di dalamnya. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, ya, ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Ternyata tawar hati itu suatu kondisi yang membuat gereja Tuhan tidak bisa maksimal. Jangankan menyelesaikan visi misi yang Allah tetapkan dalam gerejanya, ya, justru kekuatan semakin surut, yang artinya kita sebagai gereja Tuhan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Penting sekali kita mewaspadai penyakit tawar hati ini dalam gereja Tuhan, terkasih. Baik kita secara pribadi maupun secara korporat dalam gerejanya, dalam pelayanan, dalam tim kita. Ya, kita akan belajar sedikit tentang apa sih pengaruh tawar hati terhadap gereja Tuhan, terhadap visi misi gereja Tuhan. Yang pertama, tawar hati itu ya akan membuat kita kehilangan fokus. Tawar hati dapat mengakibatkan gereja Tuhan kehilangan fokus terhadap visi misinya. Tanpa tekad yang kuat, gereja mungkin jadi ragu-ragu atau bisa terpecah belah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam gerejanya. Ya, kehilangan fokus. Namanya kalau seperti kapal, kehilangan fokusnya, kehilangan tujuannya, nggak ada barometernya, nggak sampai kepada tujuannya, malah akan karam nantinya. Begitulah gereja Tuhan.
Kita tidak boleh kehilangan fokus. Jangan biarkan tawar hati ada di sana. Dampak yang kedua dari tawar hati adalah ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ketika tawar hati merajalela dalam gereja Tuhan, maka pengambilan keputusan menjadi lambat dan ragu-ragu. Hal ini dapat menghambat pula kemajuan gereja dalam mewujudkan visi dan misinya. Ya, cukup mengerikan terkasih. Kalau kita nggak ada kepastian, sulit untuk mengambil keputusan yang benar. Ya. Yang ketiga, pengaruh tawar hati dalam gereja Tuhan adalah kurangnya komitmen. Tawar hati bisa mengurangi tingkat komitmen ya anggota gereja terhadap visi misi dan yang telah ditetapkan Allah tadi. Tanpa komitmen yang kuat, upaya untuk mencapai tujuan bersama dapat terhambat. Wow, ini mengerikan sekali kalau anggota gereja mulai kehilangan komitmennya, lalu apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi penting sekali kita menggaungkan perkara ini dan kita boleh terus mencari tahu masih adakah gitu ya bibit-bibit tawar hati dalam gerejanya. Kita harus perangi, kita harus cabut semuanya. Yang keempat, pengaruh tawar hati dalam gereja Tuhan adalah kurangnya inovasi dan kreativitas. Tawar hati seringkali menghambat kemampuan gereja untuk berinovasi dan menciptakan cara-cara baru untuk mencapai visi dan misi. Rasa takut akan kegagalan atau perubahan bisa membatasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dieksplorasi. Ya, ini juga kalau gereja Tuhan cuma monoton gitu kan, sehingga tidak berdampak apa-apa buat dunia sekitarnya. Bahkan visi misi yang sudah kita dapat daripada Allah jadi mandek, stagnan begitu. Ya, tapi begitu kita bisa menghilangkan tawar hati, justru gereja Tuhan bisa berinovasi, bisa kreatif, menciptakan cara-cara baru bagaimana terjadi terobosan besar di dalamnya, sehingga visi misi Allah kerjakan dalam kehidupan kita bisa terrealisasi luar biasa dalam kita sebagai gerejanya. Pengaruh yang kelima dari tawar hati adalah kurangnya daya tarik dan pengaruh. Gereja yang tawar hati mungkin akan kehilangan daya tariknya dan pengaruhnya terhadap masyarakat di sekitarnya. Ketika tidak ada semangat dan keyakinan yang kuat dalam visi dan misi, sulit bagi gereja Tuhan untuk mempengaruhi, untuk menjangkau, bahkan untuk memimpin suatu perubahan yang positif dalam komunitas dan lingkungan di mana gereja itu berada. Nah, kalau gereja Tuhan sudah kehilangan daya tariknya, bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang kan? Gereja Tuhan seperti magnet harusnya, karena di dalamnya ada kuasa Allah, ada kasih Allah yang bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Fungsi gereja Tuhan menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, memerdekakan banyak orang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi begitu gereja Tuhan kekurangan daya tariknya, pengaruhnya, kita akan menjadi hanya sebuah organisasi belaka. Tapi akhirnya belajar supaya tidak tawar hati. Dalam segala keadaan terkasih, kita perlu menolong setiap anggota jemaat kita tidak dikuasai oleh tawar hati. Karena akan kecil kekuatannya. Kalau seseorang udah kecil kekuatannya, selain tidak bisa berbuat apa-apa, tentu akan mempengaruhi aktivitas dirinya. Orang yang kecil hatinya, kecil kekuatannya, pasti akan malas berdoa, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka beribadah, tidak suka melayani dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya berdampak kepada kemerosotan kerohanian mereka. Kita berdoa betul dalam gereja kita tidak ada seperti ini. Ya berkasih, kita berdoa supaya tawar hati terangkat, tersingkirkan dalam gereja Tuhan. Pribadi kita maupun secara korporat dalam gereja kita. Kita pastikan betul. Ya. Jadi kunci agar tidak tawar hati adalah sebagai gereja Tuhan, kita harus terus menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk terus mempercayai Allah dan menghidupi apa yang Allah perintahkan atau firmankan dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan di ayat 6 sampai ayat yang ke-9, ada 3 kali Allah berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia mengatakan kepada Yosua seperti itu. Artinya sesuatu diperintahkan lebih daripada satu, itu berarti yang penting sekali. Supaya kita sebagai gereja Tuhan tidak tawar hati, adalah terus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, untuk terus mempercayai Allah dan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka kekhawatiran akan tersingkirkan, dan dampaknya keberhasilan dan keberuntungan akan kita dapatkan. Bahkan visi-misi yang sudah Allah taruhkan di gerejanya bisa kita raih dengan luar biasa. Bahkan terjadi percepatan, penggenapan akan apa yang sudah Allah taruhkan dalam hidup kita sebagai gerejanya sekarang sampai selama-lamanya. Mari terkasih, kita terus bersemangat di dalam Tuhan, buang ketawar hatian kita, apapun yang membuat tawar hati ada, kita patahkan, singkirkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ingat, kita punya kuasa Allah,
kita dimampukan untuk melawan semua itu, supaya apa yang sudah taruhkan dalam kehidupan kita itu bisa berhasil secara luar biasa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa.